Malam itu, cuaca sangat mendung, tapi tidak turun hujan. Dian duduk di kursi depan rumah sambil merokok, pandangannya kosong melihat ke depan entah sedang memikirkan apa. Malam itu, Dian merasa rindu terhadap anak dan istrinya. Dari sela matanya menetes air mata, mengingat keluarganya, tapi sekilas dia juga sangat merasa sakit hati dengan perlakuan mertuanya yang selalu menghina. Karena Dian sosok suami yang tidak bisa membahagiakan keluarga. Itu pendapat mertuanya yang sangat keji. Padahal Dian selalu berusaha semampunya menafkahi anak dan istrinya. Apapun Dian lakukan supaya keluarganya bisa makan dan bisa menabung. Sebenarnya istrinya Dian tidak rela kalau suaminya diusir oleh ibunya. Istrinya merasa iba dan kasihan terhadap suaminya Dian. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan sifat dan keangkuhan ibunya itu. Istrinya Dian bernama Jubaidah. Anaknya baru satu, namanya Rangga. Baru berusia 2 tahun lebih. Tidak ada yang bisa dilakukan Jubaidah selain menangis di dalam kamar sambil memeluk anaknya sembari meratapi kesedihan di tempat lain. Dian pun beranjak masuk ke dalam rumah dia, merebahkan tubuhnya di sofa ruangan tamu, tapi matanya tetap susah terpejam karena teringat anak dan istri, entah bagaimana nasib mereka 5 hari ditinggalkan pergi. Genap 7 hari Dian tinggal di rumah orang tuanya. Sebenarnya orang tuanya Dian sudah mulai khawatir dengan tingkah laku Dian, jadi sering terlihat melamun di depan rumah. Pernah bapaknya Dian bicara terhadap Dian, bagaimana jalan yang terbaik buat rumah tangganya Dian. Karena bapaknya Dian khawatir juga kalau masalah anaknya tidak kunjung selesai, sempat Dian menghubungi istrinya, tapi yang angkat telepon malah mertuanya. Dian pun dimaki-maki dengan kata-kata yang sangat tidak manusiawi oleh mertuanya. Dibilang sampah tidak becus, miskin, semua hal buruk ditumpahkan terhadap Dian. Tetapi Dian tetap bersabar, sedikit pun Dian tidak merasa benci dan sakit hati yang berlebih dengan mertuanya itu. Besok paginya Dian ditelepon istrinya Jubaidah. Jubaidah bilang anaknya demam sudah 2 hari, tapi ibunya, mertua Dian, tidak ngasih Jubaidah uang buat berobat anaknya. Rasa sedih pun semakin bergemuruh dalam jiwa Dian. Dia pun ambruk terduduk lemas dengan air mata bercucur. Dian menangis terisak sampai-sampai ibu dan bapaknya Dian menghampiri. Ibunya Dian memberi saran sebaiknya Dian temui istrinya dan bicara baik-baik terhadap mertuanya. Dian pun mengangguk. Dia setuju dengan apa yang ibunya bilang sehabis mandi. Dian pamitan kedua orang tuanya. Dia bilang, doain Dian bu supaya bisa membawa anak dan istri pulang. Ibunya Dian meluk erat anaknya. Sabar kamu ya nak, ibu yakin semua pasti ada hikmah di balik semua yang terjadi pada keluargamu nak. Yang sabar ya. Dan bapaknya Dian pun cuman terdiam, di sela matanya terlihat genangan air mata yang coba ditahan. Dian pun melangkahkan kaki semakin menjauh dari ayah dan ibunya menuju ke rumah istrinya Jubaidah. Takdir tidak dapat dipungkir. Di persimpangan jalan yang mau menuju ke rumah mertuanya terjadi kecelakaan. Dian tertabrak mobil hingga tewas di tempat yang nabraknya, langsung lari tidak bertanggung jawab. Mungkin karena takut dihakimi masa semua. Orang berkumpul di tempat kecelakaan. Dian terbaring sudah tidak bernyawa dengan kepala membentur aspal sampai pecah, darah mengalir deras dari sela kepalanya Dian. Dian tewas di tempat, tidak sempat selamatkan keluarganya, malah dia sendiri meregang nyawa. Orang tuanya Dian syok berat mendengar apa yang terjadi terhadap anak semata wayangnya. Mobil ambulan mengantarkan jasadnya Dian ke rumah orang tuanya. Hari itu pun Dian dimakamkan dengan layak dan juga orang tua Dian mengadakan tahlil dari hari pertama sampai hari ke-7-nya. Malam itu genap 7 harinya tahlil buat almarhum Dian dan tahlil pun beres. Semua orang berangsur pulang, tinggal Pak Warsadi dan Pak RW yang masih ngobrol dengan bapaknya Dian. Pak Warsadi adalah saudara kandung dari bapaknya Dian. Pak Warsadi bertanya kepada bapaknya Dian, kenapa istrinya Dian tidak pernah terlihat dari awal sampai akhir tahlil almarhum Dian?
Bapaknya di sana pun menjawab kalau Dian dan istrinya sedang ada masalah. Mereka sedang pisah ranjang sudah hampir 1 minggu. Dian merasa sakit hati dengan kelakuan mertuanya yang selalu ikut campur dengan urusan rumah tangganya. Saut bapaknya Dian. Pak Warsadi pun tertunduk merasa iba dengan kejadian yang menimpa Dian. Istrinya Dian sudah saya kasih tahu, tapi dia tidak pernah muncul, kata bapaknya Dian. Setelah pembicaraan itu ada kejadian aneh di mana gelas air kopi di depan bapaknya Dian pecah sendiri sehingga bikin kaget bapaknya Dian dan Pak Mursadi. Pak Mursadi pun pamit beserta Pak RW karena sudah larut malam. Malam itu terlihat sosok pocong berdiri di sela-sela pohon bambu dekat rumah bapaknya Dian. Mukanya berlumuran darah. Melihat ke arah Pak Mursadi yang beranjak pergi. Mungkin ada hal yang masih mengganjal. Sebenarnya ada rasa sangat menyesal dan merasa bersalah buat Jubaidah istrinya almarhum Dian. Sampai detik terakhir dia tidak bisa keluar dari genggaman ibunya yang sangat tidak menyukai sosok menantunya itu, yaitu Dian. Karena Dian dari kalangan orang biasa, bukan dari kalangan kaum gaji, tetap semenjak awal pernikahan terjadi yang memberi restu terhadap Jubaidah dan Dian buat menikah adalah bapaknya Jubaidah, Pak Musli. Mertua laki-lakinya Dian memang merestui, tapi tidak dengan ibu mertuanya yang gila harta dan gila hormat. Dari semenjak rumah tangga, tiap hari ada saja masalah yang diperbuat ibu mertuanya Dian. Ini itu sampai-sampai bapaknya Jubaidah drop dan terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Ibu mertua Dian semakin murka terhadap Dian dan anak istrinya mereka. Disalahkan atas kematian suaminya yaitu bapaknya Jubaidah. Padahal yang membuatnya bapaknya Jubaidah meninggal adalah kelakuan istrinya sendiri. Di suatu malam Jubaidah sedang menidurkan anaknya Rangga. Terdengar di luar ibunya sedang berbicara di telepon dengan sangat mesranya. Jubaidah pun tidak menggubris karena itu urusan ibunya. Dia tidak mau ikut campur karena takut kena imbasnya juga. Sejenak kemudian ibunya Jubaidah berteriak dengan sangat kencang, membuat Jubaidah terkaget-kaget. Anaknya pun ikut terbangun dengan teriakan ibunya. Pocong! Lalu teriakan itu pun hilang. Dengan rasa takut Jubaidah pun menggendong Rangga menuju ke tempat ibunya berteriak. Sesampai di ruang tamu ibunya, Jubaidah tergeletak pingsan. Di bawah meja, Jubaidah pun kaget. Dia buru-buru menurunkan anaknya ke kursi dan memapah ibunya yang pingsan ke atas kursi juga. Bu, ada apa bu? Bangun bu! Saut Jubaidah. Terdengar pula anaknya Jubaidah, Rangga, dia menangis ketakutan dan menunjuk ke arah pintu depan. Secara tidak sadar Jubaidah yang merasa bulu kuduknya sangat merinding, dia melirik ke arah anaknya, menunjukkan jarinya dan terlihatlah sosok pocong Dian yang berdiri di dekat pintu. Setelah malam itu ibunya Jubaidah jadi seperti orang gila. Dia sering berteriak-teriak sendiri, menyebut, "Pocong, ada pocong, pergi kamu pocong!" Hari demi hari mertuanya Dian benar-benar menjadi gila, suka ngamuk-ngamuk, sehingga kakinya dipasung karena membahayakan buat semua orang. Dalam hati Jubaidah ada rasa kasihan terhadap ibunya itu. Jubaidah berusaha mengobati ibunya, banyak orang pintar dan ustadz ruqyah dipanggil, tapi hasilnya nihil. Ibunya Jubaidah tidak kunjung sembuh, sampai badannya kurus, rambutnya rontok. Sosok Dian pun hadir dalam mimpinya Jubaidah. Dia memegang tangan Jubaidah, lalu berkata, "Maafkan saya tidak bisa membahagiakan kalian. Titip anak kita Rangga, didik dia menjadi anak yang soleh dan berbakti. Dan satu lagi, saya memaafkan kesalahan ibumu. Terhadap saya atas semuanya, saya sudah ikhlas." Dian pun tersenyum dan pergi. Lalu Jubaidah pun terbangun, dia memanggil-manggil suaminya. Mas, maafkan saya juga tidak bisa jadi istri yang baik. Tapi saya juga tidak mau jadi anak durhaka. Maafkan kesalahan saya dan ibu saya, Mas." Jubaidah pun menangis terseduh-seduh. Semua selesai dengan damai. Sosok Dian pun yang menjadi pocong hilang, tidak pernah nampak lagi semenjak itu. Tapi mertuanya Dian, dia tetap dipasung karena tidak pernah sembuh dari penyakit jiwanya. Mungkin itu adalah azab buat ibu mertua yang sangat jahat, gila harta, dan gila jabatan. Tamat.